Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Salsadila, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi dari Prodi D3 Keperawatan. Dalam video ini, saya akan menampilkan hasil video saya mengenai tindakan pemeriksaan GVP atau jugular venous pressure. Tetapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pemeriksaan GVP. Jadi, pemeriksaan GVP atau jugular venous pressure merupakan tindakan pemeriksaan yang dilakukan pada pembuluh darah besar atau vena jugular pasien yang berada di bagian leher kanan pasien. Dan tindakan ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah pasien memiliki gangguan jantung atau adakah penyumbatan cairan pada pembuluh darah jantung pasien. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian praktek mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Selanjutnya silahkan menyaksikan. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Pak, apakah benar ini dengan Bapak Aldi? Ya, benar. Coba saya cek dulu ya identitasnya. Boleh. Oh iya benar ya, ini dengan Bapak Aldi, usianya 50 tahun dan alamatnya di Cipenengah ya. Ya, betul. Dulu perkenalkan, saya perawat Tarisa yang bertugas di sini mulai pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Menurut catatan yang saya terima, Bapak ini mengalami sesak napas ya? Ya, betul, Sus. Iya, dan tekanan darah Bapak juga di sini tinggi 177 per 108. Harusnya kan normal itu 110 ya. Ya. Nah, Bapak biasanya tekanan darahnya memang suka tinggi atau normal? Normal sih biasanya, Sus. Oh, berarti ini baru pertama kali ya tinggi ya? Iya, betul. Iya, dan terus di sini juga tertera bahwa Bapak ini nadinya 120 kali per menit. Nah, harusnya kan kalau normal itu 100 ya Kak ya? Ya. Dan ini juga Bapak katanya menderita ini ya, ada pembengkakan di kakinya, ada edema. Iya, betul. Coba saya periksa dulu ya Pak ya. Boleh, boleh, boleh. Oh iya benar ya Bapak, ini ada pembengkakan di kakinya. Hmm. Nah Bapak, jadi sesuai dengan keluhan-keluhan yang Bapak derita, datangnya saya ke sini, saya diberi tugas untuk memeriksa JPP atau jugular venous pressure. Jadi yang dimana nanti saya akan memeriksa pembuluh darah yang besar yang ada di bagian kanan leher Bapak dengan tujuan supaya nanti kita bisa mengetahui apakah Bapak memiliki gangguan jantung atau adakah penyumpukan cairan di pembuluh darah Bapak. Dan untuk waktunya kurang lebih sekitar 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Boleh. Baik, jika Bapak bersedia, saya akan persiapkan alatnya dulu ya Pak. Boleh, boleh. Ditunggu ya Pak. Iya, Sus. Nah, Bapak, sekarang kita mulai ya tindakannya. Boleh, Sus. Nah, Bapak ini posisinya seperti ini aja, dalam posisi flat. Saya minta izin ya buat diambil dulu bantalannya ya. Iya, boleh, 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 boleh. Sekarang Bapak rileks saja ya, bisa bernapas dengan tenang. Jangan terlalu banyak melakukan gerakan ya. Iya, Sus. Kayak untuk yang pertama, Bapak bisa ditolehkan kepalanya ke sebelah kiri. Betul ya? Ya. Sebelumnya saya minta izin ya Pak untuk membuka beberapa kancing Bapak. Boleh, boleh, boleh. Untuk memudahkan saya ya. Iya. Permisi ya Pak. Iya. Untuk tindakan yang pertama, yaitu dalam pemeriksaan GPP ini, kita harus bisa mencari titik undulasi pada vena jugularis pasien yang berada di bagian leher kanan pasien, yaitu dengan mengkaji adanya titik undulasi dan pulpasi atau denyutan di pembuluh darah besar di bagian leher kanan pasien. Permisi apa, saya periksa. Iya. Jika sudah terlihat denyutan seperti ini atau adanya pulpasi pada vena jugularis pasien, maka kita harus bisa menentukan di mana titik yang paling tinggi dan paling terlihat jelas. Dan saya sudah menemukan titiknya di sebelah sini. Maka jika sudah ditemukan titiknya, kita langsung beri tanda menggunakan spidol. Bapak, saya minta izin ya buat diberikan tanda di leher kanan Bapak. Boleh, boleh. Jika titik undulus yang berada di vena jugular pasien sudah ditemukan, maka tindakan yang kedua yaitu kita harus bisa mencari titik pada posisi dada pasien yang paling menonjol atau disebut dengan angulus sternum.
Untuk bisa menentukan titik angulus sternum, yaitu kita bisa melakukan dengan cara meraba dada pasien secara perlahan. Bapak, mohon izin ya, saya akan memeriksa dada Bapak sekarang. Boleh, sus. Permisi ya, Pak. Ya. Jika titik angulus sternumnya sudah ditemukan, maka langsung saja kita berikan tanda menggunakan spidol. Bapak, sekarang saya beri tanda di dadanya ya. Iya. Permisi ya. Tindakan yang selanjutnya, jika kedua titik sudah ditemukan, yaitu titik undulasi di bagian vena jugularis pasien dan titik angulus sternum, maka tindakan yang ketiga yaitu kita langsung saja mengukur JVV pasien dengan menggunakan dua penggaris. Penggaris yang pertama disimpan di titik angulus sternum pasien, yaitu di bagian dada yang paling menonjol. Dan penggaris yang satunya lagi disejajarkan dengan titik undulus yang sudah kita temukan tadi. Di sini terlihat bahwa antara titik undulus dan titik angulus sternum tidak banyak perubahan, yaitu berada di titik 0. Dan itu mencerminkan bahwa pasien masih dikatakan normal atau belum diketahui adanya gangguan jantung atau penyumbatan pada pembuluh darahnya. Untuk lebih mengetahui apakah pasien mengalami gangguan jantung atau ada penyumbatan di pembuluh darahnya, maka sekarang kita akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu dengan cara mengubah dulu posisi pasien menjadi ke posisi 30-40 derajat. Bapak, untuk pemeriksaan yang pertama sudah selesai, tetapi supaya kita bisa lebih mengetahui apakah Bapak ada gangguan jantung atau ada penyumbatan pada pembuluh darah Bapak, sekarang kita lakukan pemeriksaan yang kedua ya. Iya, boleh, sus. Tapi untuk yang pertama, saya minta izin untuk mengubah dulu posisi Bapak yang menjadi 30-40 derajat. Oke, boleh. Boleh Pak, saya bantu? Iya. Jika posisi pasien sudah berada di titik 30-40 derajat, maka kita langsung saja melakukan pemeriksaan yang kedua. Bapak, sekarang bisa ditolehkan lagi kepalanya ke sebelah kiri. Iya. Ya. Permisi ya Pak, saya periksa Iya. lagi. Untuk itu, kita bisa mencari titik undulasi tertinggi pasien, yaitu berada di titik ini. Titik undulasi yang paling tertinggi pasien. Jika titik undulasi pasien sudah ditemukan, maka tindakan yang kedua, kita langsung saja untuk pengukuran JVP-nya. Sama seperti cara yang pertama tadi, yaitu menggunakan dua penggaris. Untuk penggaris yang pertama disimpan di titik angulus sternum pasien, dan penggaris yang kedua disejajarkan dengan titik undulasi tertinggi pasien. Angka di sini menunjukkan bahwa titik JVP pasien yaitu berada di titik 6,5, yang berarti jumlahnya 5 ditambah 6,5 sama dengan 11,5, yang berarti yang seharusnya jumlah JVP pasiennya itu 10 dan ini 11,5, maka pasien ada kemungkinan untuk kelainan jantung. Bapak, sekarang pemeriksaannya sudah selesai. Saya mohon izin untuk memasang kembali kancing Bapak ya. Iya, boleh, sus. Bapak, sekarang pemeriksaannya sudah selesai. Tadi hasilnya Bapak ada kemungkinan untuk kelainan jantung. Nah, seperti itu. Apakah selama pemeriksaan ada yang kurang berkenan, Pak? Tidak, sus. Oke, baik. Jika tidak, karena pemeriksaannya sudah selesai, saya sekarang pamit ya. Iya, boleh, sus. Semoga keadaan Bapak kedepannya menjadi lebih baik ya. Amin, sus. Nah, untuk kedepannya nanti 2 jam ke depan, saya beserta tim akan kembali lagi ke sini. Kita lakukan tindak lanjut untuk keadaan Bapak ya. Iya, boleh, sus. Oke, sekarang saya pamit dulu ya, Pak ya. Iya, sus. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.